Halo gengs, sobat alur film kita. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman tetap sehat-sehat saja ya. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang alur cerita film The Five Bloods yang rilis di 12 Juni 2020. Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara veteran Amerika Serikat yang pernah diterjunkan ke Perang Vietnam. Sekedar informasi bahwa Perang Vietnam sendiri itu terjadi antara tahun 1955 sampai 1975. Perang ini merupakan dampak dari Perang Dingin, dua ideologi besar di kala itu, Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan dengan dukungan Amerika Serikat. Mereka menamai pasukan tersebut The Blood. Setelah beberapa tahun berlalu, keempatnya kembali ke Vietnam untuk mencari jasad pemimpin pasukan mereka yang bernama Norman. Mereka juga memiliki misi lain, yaitu menemukan peti harta karun yang berisikan emas batangan yang mereka temukan ketika sedang berperang di sebuah hutan di Vietnam. Pada saat itu, mereka memilih mengubur peti tersebut sehingga tersimpan dengan aman dan bisa diambil suatu saat. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, ataupun subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari alur film kita. Tanpa basa-basi, check it out brother. Film ini diawali oleh Skin di sebuah hotel yang berada di kota Vietnam. Terlihatlah seorang lelaki parubaya yang bernama Melvin sedang menunggu sesuatu. Ternyata dia sedang menunggu temannya, dan datanglah Eddie yang kemudian disusul oleh Otis dan Paul. Mereka terlihat sangat senang karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun tidak bertemu. Singkat cerita, di sebuah kafe mereka bertemu dengan Vint. Vint adalah orang yang akan menjadi tour guide mereka untuk pergi ke hutan Vietnam. Di saat hendak pulang, tiba-tiba ada seorang anak yang melempar mereka dengan petasan. Sontak mereka pun tiarap, seperti teringat saat perang dahulu. Skin pun beralih ke masa lalu dan menunjukkan sebuah helikopter yang hendak mendarat di sebuah hutan. Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari kelompok pasukan Vietnam. Ini adalah Skin yang memperlihatkan The Blood pada masa perang Vietnam dahulu. Baku tembak pun tak terhindarkan, yang akhirnya membuat helikopter tersebut terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Peperangan terus berlanjut, yang pada akhirnya membuat pasukan Vietnam memilih untuk mundur. Singkat waktu, mereka berlindung pada sebuah bangkai pesawat. Norman kemudian menemukan sebuah peti. Akhirnya Norman menyuruh teman-temannya untuk masuk, dan ternyata saat dibuka peti itu berisikan emas batangan. Kemudian Skin berpindah di saat perjalanan hendak pulang. Otis meminta izin untuk pergi, dan ternyata dia pergi ke rumah seorang wanita yang bernama Tin. Otis meminta Tin untuk membantu mereka mengambil emas di hutan, dan Tin pun menyuruh mereka untuk bertemu seseorang besok pagi. Dan di saat mereka sedang asik berbincang, datanglah seorang gadis yang bernama Michelle. Otis pun bertanya, karena Tin dulu adalah pela-pela di saat perang Vietnam. Keesokan harinya, mereka dan Tin pergi bertemu dengan seseorang yang bernama Darus dan meminta Darus untuk membantu mereka mengeluarkan emas batangan yang ada di hutan. Akan tetapi mereka tidak mau bekerja sama dengan Darus karena imbalan yang diminta oleh Darus itu sangat tinggi. Singkat cerita, sesampainya di penginapan, Paul terkejut karena mendapati anaknya sedang berada di kamar. Ya, ini adalah David, anak daripada Paul. Dia datang ke Vietnam untuk membantu ayahnya mencari emas batangan. Dan David pun disidang oleh ketiga teman Paul. Keesokan harinya, tibalah waktu bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke hutan Vietnam.
Dan sebelum berangkat, Teens sempat memberikan sepucuk senjata ke Otis untuk berjaga-jaga. Singkat waktu, sampailah mereka di sebuah pemukiman warga untuk sekedar beristirahat. Pada malam harinya, David pergi ke sebuah kafe. Di kafe, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Hedy. Hedy ternyata tidak sendiri. Dia bersama kedua orang temannya, yaitu Simon dan Seppo. Ternyata mereka adalah relawan pengumpul ranjau, sisa peperangan. Kemudian keesokan harinya, sampailah Paul dan teman-teman di sebuah kaki bukit bersama Finn yang menjadi tour guide mereka. Mereka berpisah dengan Finn dan akan bertemu di titik jemput yang telah ditentukan oleh mereka. Sampailah pada suatu malam, karena mereka sudah sangat letih, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Karena saat beristirahat banyak sekali nyamuk, Paul menyuruh Hedy untuk mengambil pembasmi serangga. Dan di saat mengambil pembasmi serangga, ternyata di tas Otis, ia menemukan sebuah senjata yang tak lain itu adalah pemberian Teens. Keributan pun tak terhindarkan antara Paul dan Otis. Dan sampai pada akhirnya senjata tersebut disimpan oleh Paul. Singkat waktu, keesokan harinya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan mereka. Tiba-tiba di tengah perjalanan, David sesak boker. Karena sudah tidak tahan menahan sesak boker, David pun pergi ke tengah hutan. Di saat sedang menggali, ia menemukan sesuatu, dan ternyata ia menemukan batangan emas. David pun memanggil yang lainnya. Mereka pun sangat senang karena apa yang mereka cari sudah ketemu. Sampai pada akhirnya mereka menemukan semua batangan emas yang mereka cari berkat detektor yang mereka bawa. Di saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, ternyata detektor yang dibawa oleh Melvin berbunyi kembali. Mereka pun mencoba untuk menggali. Ternyata isinya adalah jasad dari Norman. Dan mereka pun bersedih karena baru saat ini bisa mencari dan menemukan jasad Norman. Singkat waktu, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang karena tujuan mereka sudah tercapai, yaitu menemukan emas batangan tersebut dan juga menemukan jasad daripada Norman, yang merupakan komandan pasukan mereka. Karena sudah sangat keletihan, mereka memutuskan untuk kembali beristirahat. Akan tetapi, di saat mereka sedang istirahat, Hedy dan Paul ribut, yang menyebabkan Hedy tidak sengaja menginjak sebuah ranjau. Yang pada akhirnya Hedy pun tewas di tempat. Keadaan pun semakin kacau, membuat David panik karena dia tidak pernah melihat hal tersebut. Karena sudah saking paniknya, David pun tidak sengaja menginjak sebuah ranjau. Paul yang notabene-nya adalah ayahnya menyuruh David untuk tidak panik dan untuk tidak bergerak agar ranjaunya tidak meledak. Di tengah kepanikan mereka, kemudian datanglah Hedy bersama kedua orang temannya yang sedang mencari ranjau di sekitar tempat itu. Dan mereka semua berusaha untuk menyelamatkan David keluar dari ranjau tersebut. Singkat cerita, Hedy dan kedua orang temannya menjadi tawanan Paul karena Paul curiga bahwa mereka adalah mata-mata untuk mencuri emas mereka. Yang sampai pada akhirnya di suatu malam, karena Otis sudah tidak tahan dengan sikap Paul, Otis pun memukul Paul dengan sebuah kayu. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Melihat hal tersebut, Seppo mengambil kesempatan untuk kabur melarikan diri. Skin berpindah di keesokan harinya. Mereka bertemu dengan Finn di titik yang telah mereka tentukan.
Tak selang beberapa lama kemudian, datanglah sebuah mobil dengan membawa Seppo. Ternyata Seppo ditawan oleh mereka, dan mereka meminta agar menukarkan emas yang mereka miliki dengan Seppo. Pertikaian dan baku tembak pun tidak terhindarkan, yang menyebabkan kaki David terluka akibat terkena tembakan. Seppo yang kembali berusaha untuk kabur harus tewas mengenaskan oleh ranjau yang dipijaknya. Karena merasa sudah kalah, pemberontak tersebut itu pun mundur dan kabur. Singkat cerita, Paul mengusulkan untuk segera bergerak, akan tetapi yang lain tidak setuju karena rute yang disampaikan Paul sangat jauh dan juga kondisi David yang terluka tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Akhirnya, Paul memutuskan untuk pergi sendiri dengan meninggalkan anaknya dan yang lainnya. Skin berikutnya menunjukkan pasukan pemberontak yang tadi kabur kembali ke lokasi terjadinya baku tembak. Akan tetapi, mereka tidak menemukan siapa-siapa dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyisiri hutan. Singkat waktu, Skin pun berpindah ke Paul yang berjalan menyusuri hutan seorang diri. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ia digigit oleh seekor ular yang membuat dirinya harus menembak ular tersebut. Suara tembakan itu ternyata terdengar oleh pasukan pemberontak. Di saat melanjutkan perjalanan, Paul tersangkut sebuah pohon yang mengakibatkan ia terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Paul sudah sangat stres dan depresi. Ia merasa dihianati oleh anak dan teman-temannya. Akhirnya, Paul pun melanjutkan perjalanan tanpa membawa emas miliknya yang tergantung di pohon. Saat Paul kembali melanjutkan perjalanan, ia teringat masa lalu, di mana saat Perang Vietnam ternyata Paul lah yang menyebabkan Norman tewas karena sebuah kecelakaan. Kemudian singkat waktu, akhirnya Paul pun ditemukan oleh para pemberontak, yang mana Paul ditembak karena tidak memberitahukan di mana emas tersebut berada. Skin berpindah dengan Otis dan yang lainnya, di mana mereka telah sampai di sebuah candi yang menjadi tempat peristirahatan mereka. Singkat waktu, mereka mengobati luka David, dan mereka juga menyusun rencana karena para pemberontak tersebut akan datang kembali mencari mereka dan emas tersebut. Betul saja, tidak lama kemudian para pemberontak itu pun datang dengan jumlah yang lumayan banyak. Terlihatlah seseorang keluar dari mobil tersebut, yang tak lain adalah Darroch, orang yang di awal cerita tadi saya jelaskan. Mereka pun datang untuk mengambil emas tersebut. Baku tembak pun tak terhindarkan, yang sampai pada akhirnya Otis terkena tembakan dari Darroch. Di saat Darroch ingin melemparkan granat ke Otis, datang Melvin, dan Melvin pun tewas seketika. Kemudian Darroch menodongkan senjata, akan tetapi David pun menembak Darroch tepat sasaran di kepala, headshot. Sepertinya David pernah bermain point blank kali ya. Endingnya bangke sekali bukan? Akan tetapi film tersebut masih ada beberapa skin yang menunjukkan bagaimana akhirnya mereka menjalani hidup setelah sampai ke rumah masing-masing. Akan tetapi teman-teman bisa menonton film lengkapnya di Netflix. Ada beberapa pesan moral dari film tersebut, yaitu keserakahan akan membuat kita kehilangan orang yang kita cinta ataupun sayang. Dan kemudian, jangan pernah melakukan sesuatu dengan sesuka kita. Belum tentu orang lain suka. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Di lain kesempatan kita akan ngebahas cerita film yang lainnya. Terima kasih telah menonton ya, gengs. Bye-bye.